Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku dimanapun berada. Pada video ini saya coba menjawab sebuah pertanyaan, bukan sebuah sih, tapi dua buah. Jadi pertanyaan gini, apa hubungan logika dengan bahasa? Nah, terus ada yang bertanya di kolom komentar, baik di YouTube maupun di TikTok saya. Dia bertanya, apa faedahnya, apa gunanya belajar logika? Toh logika itu tidak ada dipakai, maksudnya tidak terpakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sana saya sudah jelaskan, saya sudah jawab, tapi saya pikir gini, adanya yang bertanya seperti ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada yang belum paham bagaimana polanya, sehingga eh, logika dan bahasa itu punya hubungan, dan logika punya peran sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan pada video ini. Tanpa harus kita menggunakan teori ya. Kalau kita sudah belajar logika saja itu sudah pikiran kita terarah ke kalau bahasa. Kan logika itu kan eh, mencoba mengatur pikiran ya kan. Nah, pemikiran itu disampaikan bagaimana dan lewat apa? Nah, kita kan bingung nanti. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di paket logika pada materi pembagian. Ini saya sudah jelaskan di pembagian, di mana manusia pada mulanya itu tidak memiliki bahasa, hanya pakai A, I, U, O, dan mimik, ya kan. Lalu kemudian, ya kan, secara kodrati, ya, akal manusia itu pasti ingin mewujudkan sesuatu di luar dirinya agar bisa menyampaikan pikirannya, yang dimana dia tidak perlu lagi menunjukkan bahwa ini laut, tapi dengan kata laut itu sendiri, nah, pikiran kita akan langsung terkoneksi. Oh, laut itu begini. Dengan apa? Nanti ada istilahnya definisi atau pengertian. Gitu. Jadi ada kata, ada kalimat, ada cerita. Gitu. Dalam logika sendiri, ya, dalam logika yang secara umum itu ada pengertian, ada penuturan, dan ada putusan. Nah, keteraturan ketiganya itu saling sangat berkaitan. Jadi seperti apa ya? Mata koin lah gitu. Jadi antara bagian yang sebelah dengan yang sebelahnya itu saling berkaitan. Gitu. Atau seperti lirik lagu mobil dan bensin, bisa begitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Saking erat hubungannya. Gitu. Nah, kalau kita berpikir tentang alam semesta, ya, bagaimana kita mengungkapkan? Bahkan saya sekarang itu tidak bisa mengungkapkan apa-apa tanpa bahasa yang bisa saya mengerti ini. Nah, maka di logika ada tata bahasa, di logika ada tata logikanya, bagaimana logika itu ada logika formil dan logika materi. Jadi ada penataannya, ada keteraturannya. Nah, di bahasa ada tata bahasa, gitu kan? Di bahasa ada tata bahasa, bagaimana mengungkapkan bahasa yang baik dan benar, ya kan? Berdasarkan bahasa yang kita pelajari, baik itu bahasa daerah maupun bahasa nasional ataupun bahasa internasional. Dia punya tata bahasa masing-masing. Nah, tapi ketika ya, bahasa kita kacau, yang kita sampaikan itu bahasa yang sangat kacau lah. Gitu. Tentu orang tidak akan mengerti apa maksud daripada bahasa kita, apa maksud daripada putusan dan penuturan kita. Nah, begitu pula dengan kalau alur berpikir kita kacau, maka bahasa kita kacau. Gitu. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, ya seperti mobil dan bensin, tidak bisa dipisahkan keduanya. Gitu. Saya harap teman-teman bisa paham lah. Kalau sudah saya ibaratkan dengan mobil dan bensin, berarti sangat terkait sekali. Nah, gitu. Nah, lalu logika tidak berfaedah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pikir kalau sudah paham maksud daripada hubungan bahasa dan logika, maka
secara langsung ya, bahkan dengan sendirinya orang yang bertanya seperti itu pasti akan merasa oh, betul juga ya gitu. Artinya apa? Artinya orang yang bertanya bahwa atau yang pesimis terhadap logika, tidak mempelajari karena tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin tipsnya ya tanya dulu dari sudut pandang mana gitu. Dari hal-hal yang mana sehingga kamu menilai seperti itu. Karena pada dasarnya ya kan, kalau kita sudah paham logika itu berhubungan erat dan tidak bisa terpisahkan dengan bahasa, karena bahasa adalah alat pikiran untuk menyampaikan pengertian, putusan, penuturan, definisi, dan sebagainya hanya dengan bahasa, maka bagaimana mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda, ya kan, dalam hasil berpikir Anda ingin menyampaikan sesuatu apa yang Anda pikirkan, baik itu putusan, cerita, atau kalimat misalnya, tanpa menggunakan bahasa. Dan dalam kehidupan sehari-hari Anda berkomunikasi dengan siapapun, dengan apapun, bahkan berkomunikasi dengan diri sendiri. Semua itu butuh pikiran dan butuh bahasa. Gitu. Dalam Anda berkomunikasi dengan orang di sekitar Anda, ya, dengan orang di luar negeri sana, Anda butuh bahasa. Maka untuk belajar tentang bahasa yang baik dan benar, Anda butuh tata bahasa. Nah, tapi dalam mengeluarkan putusan, dalam mengeluarkan pengertian, dalam mengeluarkan penuturan, ya kan, atau yang disebut proposisi, argumentasi kita, itu butuh keteraturan pikiran, dan itu adalah libatan atau peran logika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemui teman gitu, yang bertanya soal itu ya, saya kira cukup teman-teman jelaskan bahwa eh, hubungan bahasa dengan logika, nah itu selesai itu. Pasti dia langsung paham. Oh, maksudnya begitu ya. Ya, saya kira begitu tentang pertanyaan hubungan bahasa dan logika dan faedah. Ya, karena ternyata kita yang belajar logika juga dianggap orang bodoh karena di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa logika ini tidak penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin ini juga penyebab kenapa banyak haters, banyak orang-orang yang tidak jeli, tidak teliti dalam berkomentar di media sosial. Itu yang saya lihat. Oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini ya menambah ya, atau mungkin bisa mengulang kembali ya kan, ingatan-ingatan kita tentang logika dari dasar itu. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.